Oke, kita contohkan obat paclitaxel. Benar obat digunakan untuk pasien tuan A. Nomor medisnya, umurnya harus sesuai. Jalur pemberiannya melalui intravena, dosisnya 300 ml per 3 jam. Padahal sediaannya 500, nggak masalah ya. Tapi kita butuhkan 300 saja. Setelah itu dokumentasi, tulis tanda tangan, nama terakhir. Setelah itu baru kita cuci tangan gunakan APD. Apa di kepala? Masker. Oke, setelah itu masker, setelah itu Kacamata. Google, setelah itu Apron. Gaun. 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 Saya contohkan yang gaun saja, tapi nanti pastikan kalian pasang semuanya. Gaun harus begini ya, karena seperti kalian memakai jaket. Setelah itu pasang apron, di kaki pasang sepatu boot. Setelah itu di tangan pasang spoon. Pertama lapis pertama dulu. Nah, setelah pasang handscoon, lalu kita ke saat ke pasien apa yang kita lakukan? Tahapan orientasi. Baik, selamat pagi Pak. Pagi, dengan Bapak siapa? Gunakan pertanyaan terbuka, minimal berapa identitas? 2 identitas, nama, alamat, nomor rekam medis gitu, atau nomor RM, tempat tanggal lahir juga boleh. Kenalkan Pak, saya Mas Hamudi. Di sini saya si pagi dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang akan memberikan obat kemoterapi kepada Bapak melalui intravena Bapak. Saya akan melakukannya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak setuju? Jadi kalau bila setuju, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu baru kita pasangkan underpad. Misalkan tidak ada underpad, boleh kalian gunakan perlak dan juga bootnya. Setelah itu buka, kita cek namanya blood return, turunkan ke bawah untuk mengecek apa? Nanti darahnya akan ngalir tuh ke sini. Ketika ada darah yang mengalir, berarti vaskularisasi pemasangan kateter intravena itu bagus. Apabila tidak ada aliran darah, apa yang dilakukan? Silakan ganti di jalur vena yang lain, gitu ya, yang lebih besar, yang ada nanti keluar blood returnnya. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Sudah dicek mengalir. Setelah itu baru kita ambil kas. Kita buka saja. Dibuka kasannya. Biasanya kasannya itu kasa steril. Nah, sebelum kita pegang kasa steril, kita bisa gunakan handscoon kedua. Gunakan handscoon steril ya. Habis. Penggunaan handscoon steril sudah bisa semua ya? Tidak perlu saya ajarkan. Nah, ada beberapa metode apabila menggunakan handscoon steril. Biasanya ada yang cuci tangan dulu. Tidak usah, kita sudah pakai handscoon steril. Sama ya, harus masuk ke baju gaunnya. Karena untuk melindungi, jadi penggunaan APD itu tujuan utamanya adalah melindungi si pemberi obat gitu. Baru melindungi pasiennya. Oke, tidak terpanjang baik. Dibuang di tempat sampah hitam. Aktif ya, tempat sampah hitam. Nah, setelah itu kita ambil obat kemoterapinya. Obat kemoterapinya, oh ya, sebelum kita ambil obat kemoterapi,
kita ambil 2 kasa, minimal 2 kasa. Silahkan apabila ada alkohol, biasanya sudah kita campurkan dengan alkohol. Semprotkan saja. Nah, lalu taruh di buka seperti ini. Setelah itu ambil obat kemoterapi, kita cocokkan dengan pasien. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Bapak A. Alamatnya di mana? Umurnya berapa? Gitu kan. Cocokkan dengan di sini ada identitas pasien. Setelah itu kita taruhkan, tutupkan. Ini ya, agar mengurangi percikan. Kita ambil yang satunya, tutupkan. Nah, ini juga ditutupkan. Bagaimana jika pelabotnya sudah ada triway-nya? Triway itu biasanya sudah terpasang triway seperti ini. Yang kita tutupkan adalah triway-nya. Jadi untuk penyambungannya, biasanya di sini itu masih tertutup. Kalian boleh ambil. Nah, cara mengambilnya silakan ditutup dulu jarinya. Kalian jarinya ke dalam, tutup, kok, buang di tempat sampah warna ungu, obat sitostatika. Nah, begitu juga pemindahannya. Jadi saat pemindahan ditutup, tarik. Setelah itu ambil, tutup lagi, masukkan. Karena apa? Kenapa harus ditutup? Mengurangi percikan. Karena apabila terjadi kalian terkena tangan walaupun sudah pakai APD, beresiko terjadi iritasi. Enak terkena tangan, kalau terkena muka, terkena mata, gitu ya. Setelah itu kita ambil, kita masukkan. Nah, dalam pemberian obat kemoterapi kita bisa menggunakan 2 jenis. Pertama, hitung manual, hitung tetesan, kebutuhan cairan, berapa tetes per menit, berapa tetes per menit. Ketika pasiennya kebutuhannya 300 ml per jam, kira-kira berapa tetes dalam 1 menit? Rumusnya gimana? Masih ingat gak? Oke, kita inikan saja ya, 300 ml kan per 3 jam. Berarti dalam 100 ml habis dalam 1 jam. 1 jam ada 60 menit. Berarti 60 menit harus habis selama harus 100 ml harus habis dalam 60 menit. Berarti 1 menit harus habis 60 dibagi 100. 100 dibagi 60, apa 60 dibagi 100? 1,6 mili per menit. Berarti satu menit kan 1,6 mili. Berarti berapa detik harus 1 tetes? Oke. Belum ingat ya? Benar. Oke, nanti setelah dipelajari. Nah, tapi itu manualnya. Resikonya manual ketika pasiennya pergi-pergi, tangannya gerak, gitu kan, pasiennya pasti akan mudah untuk ke toilet, gitu, karena pemberian cairannya banyak. Itu beresiko terjadinya hitungan yang tidak normal, berhentilah secara mendadak, gitu. Apalagi tangannya tiba-tiba pegel naik, dikit-dikit, darah naik lagi, terus masuk lagi, kan itu mengurangi hitungan. Nah, ada namanya alat infus pump. Infus pump mau pasiennya guling kanan, guling kiri, ini tetap akan masuk. Caranya buka dulu infus pumpnya, masukkan selangnya lurus. Ada beberapa yang muter gini juga ada, tapi ini yang versi lurus. Tutupkan, buka. Nah, setelah itu pencet on. Oke. Oke, nah, rate itu adalah kebutuhan cairan per jam. Tadi berapa dosisnya? 300 ml per 3 jam. Nanti 1 jam harus habis dalam 100. Kita klik OK, rate-nya hour habis 101. Klik OK lagi. Nah, kebutuhannya berapa? Habis? Total habisnya 300. Klik OK 003. Walaupun di sini sediaannya mau 1000, 2000, tapi yang akan habis nanti hanya 300 karena kita hanya butuh 300.
Terus lalu klik OK, klik start. Nah, oh ya sorry, sebelum klik start pasang dulu sensornya agar netes. Oke. Nah, nanti akan main tuh 0,5 ml, 0,6 semuanya nanti habis sampai 300 gitu ya. Oke, kita stop aja ya biar enggak banjir. Nah, itu setelah kita pasang, kita fokus ke sini. Ini kita anggap sudah terkena percikan. Kita buang bersama handscoon yang pertama steril, dibuang di tempat sampah Kuning. karena percikan dari obat sitotoksika. Ini dibuang di tempat sampah kuning. Nah, ini yang sering terlupakan. Biasanya ketika kalian mengganti cairan infus atau pemberian obat, contohnya adalah obat penurun panas apa? Paracetamol, kan biasanya di drip tuh. Oke Pak, ini saya lepaskan ya, saya taruh di sebelahnya gitu. Nanti kita gunakan lagi ketika obat kemoterapinya habis. Tapi lupa untuk ditutup gitu. Untuk mengurangi namanya penyebaran patogen, karena ini nanti digunakan, silakan untuk ditutupkan. Kan kita tidak tahu tuh, tiba-tiba ada gerakan sedikit jatuh deh ke bawah gitu kan, jatuh akhirnya terkontaminasi kotor, padahal ini nanti masih kita gunakan. Nah, setelah itu merapikan alat ini dibuang di mana? Kita anggap terkontaminasi. Ini ketika perlak bukan untuk disterilkan kembali gitu ya, kalau model yang seperti ini. Tapi kalau ini langsung dibuang saja. Lalu sebelum kita kembali ke ruangan, kita lakukan terminasi. Baik Pak, pemberian obat kemoterapi sedang dilakukan. Jelaskan efek samping kemoterapi. Nah, efek samping yang paling cepat itu adalah nanti Bapak akan merasakan mual muntah, tapi itu tidak masalah, itu normal dan Bapak sudah diberikan obat premedikasi untuk mengurangi mual muntahnya. Namun, ketika Bapak di sini ada bengkak, ada kemerahan atau pemberian obat kemoterapinya tidak jalan, silakan untuk segera menghubungi saya di nurse station gitu kan. Lalu apabila Bapak merasa dadanya berdebar-debar gitu, merasa nyeri di area tubuhnya juga, silakan segera hubungi saya. Baiklah, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kembali ke ruangan. Handscoon dibuang di kuning. Tidak steril. Ini hitam untuk disterilkan kembali ya. Oke, itu pemberian obat kemoterapi. Ada yang tanyakan? Misalkan saat pemberian obat kemoterapi pasiennya terjadi bengkak, kemerahan, artinya obat kemoterapinya tidak masuk ke dalam vena. Keluar vena, apa yang dilakukan? Oke, pertama kita hentikan dulu, stop, ambil APD, pasang APD sama ya, APD saat pemberian. Setelah itu APD saat pemberian sama, kita pasang jalur vena satunya, jalur vena. Habis itu ini kita buka sedikit, ambil namanya apa ini? Squid ya. Ini kita ambil, cukup ujungnya ini kita masukkan ke jalur lain yang sudah diberikan vena baru. Nah, apa yang dilakukan di sini? Ini kita ambil cairan semaksimal mungkin. Ambil cairan, dibuang di mana? Tempat sampah warna ungu. Ambil sampai ketika tarik sudah berat, tidak ada cairan yang keluar. Baru setelah itu apa ini namanya? Apa namanya? Apa namanya ini? Ada yang ingat nggak pemberian pemasangan infus? Yang masuk apa? Nah betul, aboketnya dibuang di box kuning itu, jarum.
Nah, apa yang dilakukan di sini? Kita tutup menggunakan kasa tutup, gitu. Cukup seperti itu, lalu nanti berikan antidot. Nah, apabila terjadi ekstravasasi, karena apabila pasien, kalau kita hanya phlebitis kan juga sama, cairan NaCl keluar dari pembuluh darah akhirnya bengkak. Kalau phlebitis biasanya langsung ditutup saja, tapi kalau obat kemoterapi resikonya adalah ekstravasasi, kerusakan di sekitar pembuluh darah. Efeknya apa? Efeknya kulitnya akan nekrosis, hitam. Nah, apabila hanya iritasi kita kasih salep aja, tapi kalau sampai hitam, terjadi melepuh, apa yang dilakukan? Lakukan perawatan luka. Nekrosisnya kita buang, kasih salep luka, tutup lagi kasa, tutup lagi, salep lagi sampai sembuh. Gitu ya, itu namanya ekstravasasi. Baik, ada yang tanyakan? Tidak ada. Apabila tidak ada, sekarang pelepasan. Ketika pelepasan, apa yang kita lakukan? Sama, APD-nya juga sama. Saat pemasangan, yang kita lakukan pertama stop dulu. Stop, matikan. Setelah itu pasang apa? Perlak, gunakan handscoon kedua. Setelah gunakan handscoon kedua, saya akan melaskan. Rasanya habis. Setelah handscoon kedua, kita ambil kasa, semprotkan dengan kapas alkohol. Lalu siapkan cairan penggantinya. Kalau tutupkan, kita bagi dua aja deh. Yang satu nggak ketemu. Tutupkan. Lalu ambil yang sini. Bukanya gini ya, tarik aja ke atas, nanti lepas. Nah, sama. Tutupkan. Lalu tarik. Setelah itu masukkan lagi, dorong, sambil ada di dalam ya. Ini kan ada masukannya, tapi dorongnya jangan dalam terbuka, tapi harus tertutup. Nah, jangan dipasangkan dulu. Kita fokus ke obat kemoterapinya dulu. Kita buang dulu di tempat sampah warna ungu. Setelah itu kita bisa lepas handscoon ke dua, buang tempat sampah warna ungu. Handscoon kedua tempat sampah warna ungu ya. Setelah itu baru kita guyurkan, kasih 500 ml. Nah, ini kita buang ke tempat sampah warna yang ini kuning, yang ini. Nah, itu pelepasannya selesai. Lalu kita ke ruangan. Handscoon pertama kita buang di tempat sampah warna kuning. Masker kuning. Lalu apa lagi yang sekali Pak? Cap kuning. Kacamata? Enggak. Disterilkan seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Simpel kan pemasangan kemoterapi? Yang pasti ABD harus